Baik, selamat sore rekan-rekan semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagian terakhir dari kuliah kita terkait gaya sentral, di mana hampir semua bahan-bahan dasar yang terkait dengan gaya sentral ini sudah dibahas. Yang belum itu adalah contoh-contoh soalnya, ya, contoh-contoh soal yang berkaitan dengan ini. Sebentar, ini saya sharingnya yang ini, yang PPT ya. Oke, contoh soal yang saya cantumkan di mana? Di contoh satu ini seringkali ditanyakan terkait dengan bagaimana orbit satelit atau orbit planet dan lain sebagainya, dan yang mirip-mirip dengan itu, yang tadinya itu jari-jarinya sekian atau lintasannya bentuknya sekian berubah menjadi orbit yang bentuknya sekian. Nah, kalau di contoh yang ini mirip dengan apa yang ada di buku Arya, di mana suatu satelit berada pada orbit lingkaran yang rendah. Jadi yang kuning ini orbit lama, ya, itu ingin berpindah menjadi orbit yang lebih tinggi dengan cara roket pendorongnya dinyalakan sesaat sehingga kecepatan satelit bertambah 15%. Nah, tentukan jarak terdekat dan jarak terjauh dari orbit yang baru ini, ya. Jadi kita diminta untuk menentukan berapa sih RA yang baru itu, ya, RA yang baru, dan juga RP itu adalah jari-jari mula-mula, gitu ya. Nah, untuk melakukan ini, ya, untuk melakukan perubahan dari RA ke RP ini nggak bisa serta-merta begitu saja, ya. Jadi nggak bisa serta-merta begitu saja. Maka yang dilakukan oleh satelit ini adalah melakukan gerak melingkar, tapi dia merubah orbitnya yang tadinya lingkaran, yang jari-jarinya itu paling pendek, menjadi lingkaran yang jari-jarinya paling jauh. Nah, transisinya itu adalah melalui perubahan yang permukaannya atau yang gerakannya ini elips ini, ya. Jadi dia rotasi dulu terhadap bumi dengan orbit berbentuk lingkaran, kemudian pada saat dia itu di sini, ya, kecepatannya itu ditambah, ya, 15%. Kecepatannya itu ditambah 15% sehingga dia orbitnya menjadi bertambah, gitu ya. Jadi berubah dari RP ini, ya, sehingga dia sampai ke sini, ya. Kemudian saya nyalakan pointernya. Sampai ke area ini, kemudian baru gitu ya, dimatikan, dan dia di orbit yang baru itu berputar dan jari-jari yang lebih besar. Nah, tentukan berapa RA dan RP seperti ini. Nah, ini salah satu contoh. Contoh yang lain itu misalnya apa ya? Tapi mirip-mirip sih dengan ini, maksudnya pada saat kondisi atau kebalikannya, misalnya dari orbit yang jari-jarinya lebih panjang ingin ke jari-jarinya yang lebih pendek misalnya. Nah, itu juga menggunakan prinsip yang sama sebetulnya dengan yang ini, tapi ada hal yang berbeda kalau misalnya kita ingin melakukan perubahan dari gerak dari jari-jari yang lebih panjang ke yang pendek. Tapi kalau yang untuk contoh kasus yang pertama ini,
Mula-mula situasinya adalah seperti berikut. Ya, mula-mula adalah seperti berikut. Nah, ini ada persamaan ini ya, ada persamaan apa itu? Irisan kerucut ya. Persamaan irisan kerucut yang terakhir bentuk seperti ini nih berasal dari matematik sebetulnya, tapi dicampur juga dengan fisika, sehingga di persamaan lingkarannya ya, di persamaan lingkarannya itu dia punya ada faktor eksentrisitas seperti ini. Nah, kemudian jari-jari yang awal kita sebut saja sebagai R0 itu dia adalah sama dengan L kuadrat per MK dikalikan 1 ditambah eksentrisitas, di mana L-nya ini adalah yang akan kita, ininya kan konstan ya, di mana L-nya sama dengan M dikalikan R0 V0 ya. Sebagai review bisa juga kita lihat misalnya dari yang irisan kerucut ya, dari yang irisan kerucut misalnya ini stop share dulu, saya ke screen aja kalau gitu ya. Irisan kerucut terakhir di slide yang akhir itu ada rangkuman gitu ya, dan juga ada persamaan ininya, ada persamaan kerucutnya yang kadang-kadang digunakan, yang bentuknya itu mana ya? Sebentar. Nah, yang bentuknya itu mirip-mirip kayak gini ya. Yang bentuknya itu mirip-mirip kayak gini. Jadi R theta sama dengan A dikalikan 1 min epsilon kuadrat. Nah, ini kan mirip dengan yang ini ya. Mirip dengan yang ini ya. Mirip dengan yang ini, sehingga coba kita bandingin. Ya. Jadi mirip dengan yang ini ya, sehingga nanti kemudian si ininya ya itu sudah menggunakan eksentrisitasnya tuh 0 ya, eksentrisitas karena lingkaran apa bentuknya lingkaran, eksentrisitasnya itu 0, tapi 0 itu maksudnya itu adalah ada ininya, ada persamaannya gitu ya, ada persamaannya. Sehingga nanti akan kita dapatkan seperti berikut. Jadi kecepatan 0 kuadrat adalah sama dengan K per MR 0 sama dengan, jadi ini yang atas ini adalah persamaan ini ya, persamaan apa itu elips gitu ya, persamaan elips. Kemudian nanti kalau eksentrisitasnya itu 0 maka dia lingkaran. Kemudian dari situ kita dapatkan kecepatan dari kecepatan linear ya, maksud saya kecepatan linear dari satelit ini di jari-jari yang awal itu, yang kuning ini, dia itu bisa kita dapatkan ya, bisa kita dapatkan dari ini R0 sama dengan L kuadrat per MK ya, di per MK dengan L-nya ini adalah sama dengan M R0 V0 dikuadratkan, kemudian nanti diinikan diutak-atik sehingga nanti kita dapatkan berapa R0-nya nanti berapa, dan R0-nya itu merupakan jari-jari yang pendek atau jari-jari perigi. Nah, ini RP-nya ini adalah sama dengan K, konstanta dari gaya sentral ya, konstanta dari gaya sentral yang digunakan dibagi dengan massa ya, dengan V0 itu adalah kecepatan linear kuadrat. Nah, sehingga ini yang akan kita dapatkan saat dia itu pada saat dia itu orbitnya yang lingkaran ini. Nah, tapi kalau orbitnya itu sedang transfer, maka dia bentuknya yang elips ini. Jadi peralihan dari yang biru ke hijau itu adalah yang hitam ini ya. Nah, sehingga persamaan eksentrisitas nanti ditulis ulang menjadi seperti berikut. Dengan VP-nya ini ya, dengan VP-nya ini adalah sama dengan M RP V0 pangkat 4 per K. Ya, ini didapatkan dari sini ya, persamaan dari persamaan yang ini nih. Ya, jadi persamaan eksentrisitas
dari sini, kemudian menjadi ini, kemudian setelah kita tahu bahwa V0 adalah K per M RP, maka nanti V0-nya dimasukin sini sehingga nanti persamaan eksentrisitas itu nanti akan menjadi ini kan sebentar, VRP, V0-nya sebelah sini, ini sebelah sini, kemudian nanti pada saat VP ini adalah yang ini, ya, ini, sehingga nanti kita dapatkan persamaan eksentrisitas pada saat dia itu transfer seperti ini. Nah, kemudian nanti persamaan satelit terhadap bumi secara umum. Jadi di sini kasusnya adalah buminya itu adalah sebagai penyebab utama gaya sentral yang dialami oleh satelit, baik itu dia ada di ini, ya, pada saat dia di lintasan mula-mula yang kuning, pada saat dia di lintasan transfer, maupun di lintasan yang hijau ini. Nah, kemudian ini persamaan persamaan umumnya. Nah, tadi sudah kita dapatkan itu kan persamaan baru terkait dengan eksentrisitas, ya, terkait dengan yang eksentrisitas. Nah, ini jadi 1 ditambah eksentrisitas digantikan oleh faktor VP per V0 kuadrat seperti ini. Nah, tadi di soal diketahui bahwa pada saat dia akan merubah posisi orbitnya, maka kecepatannya itu dinaikkan 15%. Nah, artinya VP itu nilainya adalah 1,15 V0, ya. Kalau VP sama dengan V0 kan berarti 1 dikalikan V0. Tapi kalau ini dia dinaikkan kecepatannya menjadi 15%, sehingga VP-nya ini menjadi 1,15 V0 dibagi V0, kemudian dikuadratkan, dan kemudian dari eksentritas yang di bawah ini juga kan ini menjadi seperti ini karena yang persamaannya itu kan tadinya seperti ini, ya, kemudian umumnya seperti ini, kemudian nanti kita masukkan, ya, kita masukkan persamaannya sehingga nanti bisa kita hitung berapa jari-jari yang barunya, ya, berapa jari-jari yang barunya. Nah, mencari kecepatan satelit, asumsinya ini akan bisa kita lakukan. Jadi menghitung VP, V0 dan lain sebagainya itu baru bisa kita lakukan kalau misalnya R lama, R baru, dan periode dari orbit yang lama itu diketahui. Ya, kalau misalnya diketahui, baru nanti bisa kita hitung dia secara ini. Nah, kalau ini kebetulan, ya, ini kebetulan bahwa dia nanti cosinus pi ini dari sini, ya. Cosinus pi-nya itu dia dari sini, dari RP ke RA, ya, dari RP ke RA itu membentuk sudut berapa gitu, ya. Makanya dia ininya pi di sebelah sini, ya. Kemudian ini nanti akan menjadi sama dengan, kalau yang suku yang ini bisa dicari nih, ya, 1,15 kuadrat dibagi 1 cosinus pi ditambah 1,15 kuadrat cosinus pi itu bisa dicari. Jadi nanti RA itu berapa R apogee atau jarak dari jari-jari yang jauh itu berapa kalinya RP seperti itu. Nah, di sini nilai dari RP secara spesifik atau secara apa, ya? Jadi dia di sini hanya disebutkan sebagai variabel saja, ya. Jadi tidak ditentukan berapa nilainya.
Tapi kalau misalnya untuk di soal tertentu dia disebutkan berapa nilainya, nah itu nanti bisa kita hitung secara spesifik berapa RA itu dengan informasi yang tadi disampaikan terkait dengan kecepatan dan sebagainya. Nah ini coba ya kita lihat di buku Atam Arya. Ini tuh kalau nggak salah mirip dengan yang mana ya? Nah ini kasus yang ini, orbito transfer di section di bab 7 section 10 ya. Jadi kalau yang di sini kasusnya ini adalah bumi ya, satelit ya, ada sebuah satelit tadinya itu atau sebuah inilah ada sebuah benda langit gitu yang tadinya itu dia berjalan beriringan, bukan berjalan beriringan, jadi maksudnya tadinya dia itu apa ya, di transfer orbit from Earth to Mars. Jadi ada sebuah satelit yang tadinya itu mengorbit bersama bumi ya, sekarang dia ingin pindah ke orbitnya Mars gitu, ingin pindah ke orbitnya Mars. Jadi sini ya, suppose you want to send a space probe, tuh kan, space probe itu jadi sebuah alat ukur yang kita kirimkan. Jadi seperti apa ya? Seperti drone gitu ya, seperti drone. Tapi kalau drone tentu saja dia harus menggunakan angin gitu ya, menggunakan baling-baling dan lain sebagainya. Kalau ini kan dia di ruang angkasa, jadi tidak ada angin dan lain sebagainya di atas. Jadi dia betul-betul gerakannya itu hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kalau misalnya dia tidak ada gaya dorong dari mesin jetnya dia, seperti yang tadi disampaikan di contoh yang tadi, maka dia nggak akan bisa berubah orbitnya. Karena pada saat dia lepas ke luar angkasa itu, gerakannya itu akan menjadi gerak melingkar yang dipengaruhi oleh gaya sentra yang paling dominan di tata surya. Gitu. Nah, di contoh di section 710 ini adalah gaya yang paling dominannya itu yang berasal dari matahari. Ya, gaya gravitasi yang berasal dari matahari. Nah, ini narasinya seperti berikut. A few decades ago, sending spacecraft from Earth to other planets was imaginable, but technology has advanced to the point where some science fiction stories become reality. It is not practical to aim the probe directly inward or outward the radial line of the sun. Jadi, kenapa sih kita melakukan pendekatan ini? Karena mengirimkan probe atau mesin secara langsung dari bumi menuju lokasi tertentu di tata surya itu nggak mungkin, ya, itu nggak mungkin. Kemudian it is not practical, ya, karena ini it is not practical, tidak akan praktis untuk mengirimkan probe itu secara langsung, gitu ya, menggunakan mesin jet yang dimiliki untuk langsung secara linear berada ke posisi tertentu di tata surya. Oleh karena itu kita gunakan si gaya gravitasi yang paling dominan di tata surya tersebut untuk supaya si probe itu berada dalam orbit yang tepat. Gitu. The most efficient way is to let the probe coast in an orbit that joins the orbit of Earth that of other planet. To make the problem simple, we may assume the orbit of planet around the sun on circular. Ya, jadi kalau di sini kita akan mengandaikan, ya, kita akan mengasumsikan bahwa orbit yang dilakukan oleh probe ini bentuknya ini adalah lingkaran, untuk simplisitas saja, ya, untuk simplisitas saja. Kemudian suppose we want to send a probe from Earth to another planet, such as Mars. Let the orbit of these two planets be a circle of radii RE dan RM. Jadi ini mirip dengan yang kasus yang serupa tadi, bahwa kalau yang ini, kalau di buku Atam Arya itu dia akan berubah ininya, dia akan berubah posisi dari orbit yang sama dengan bumi ke Mars, karena dia tujuannya itu untuk inilah kayak satelit untuk melihat apa itu namanya, untuk mengambil citra satelit dan untuk mengambil citra jarak jauh gitu ya, indera jarak jauh. Nah, sekarang dia ingin berpindah posisinya itu ke orbit Mars supaya dia bisa mengamati Mars gitu ya. Nah,
ini mirip dengan apa yang kita temui di yang soal ini, gitu. Kalau ini satelit komunikasi yang tadinya dia itu jari-jarinya segini, dia pengen berubah menjadi seperti ini. Nah, untuk berubah dari ini ke sini, ini nggak bisa pakai langsung saja, gitu ya, nggak bisa. Jadi dia harus menggunakan ini apa namanya sedikit bahan bakar untuk bisa berubah orientasinya dari yang orbit lama ke yang baru menggunakan ini gerak orbit berbentuk elips seperti ini. Nah, ini juga sama. Bentar ya. Jadi untuk merubah atau transfer dari orbit satu ke orbit yang lainnya, maka ini ada garis putus-putus seperti ini. Transfer orbit from Earth to sorry. Nih yang ini, kalau ini adalah dari Earth to Mars, seperti yang contoh yang barusan. The transfer orbit from Earth to Mars connect the circular orbit of Earth and Mars around the Sun at the center. The transfer orbit is tangent to the circular orbits of Earth, Mars at E and M. Jadi di sini situasinya ini harus tegak lurus ya, atau harus tangent. Jadi si si transfer orbitnya itu harus tangent terhadap circular orbit dari Earth maupun dari Mars. Gitu ya. Jadi harus tangent itu kalau di TPP dia sering berkaitan dengan tangensial dan lain sebagainya. Kalau di sini berarti dia bukan hanya berhimpit tapi memotong gitu ya. Jadi si transfer orbit itu harus memotong dua titik yang sama, yang satu berasal dari orbit yang baru, yang satu lagi berasal orbit yang lama gitu. Nah, ini yang nanti yang nanti akan dilakukan. Kemudian diketahui ininya RE dan RM-nya. Kemudian this transfer orbit is tangent to orbit E and also tangent to Mars orbit M. And the length of major axis, jadi jari-jari panjang ini diketahui yaitu adalah yang jari-jari ke Mars. Sedangkan yang jari-jari pendeknya ini adalah yang bumi. Sehingga nanti diketahui jari-jari transfer ya punya perlakuan seperti ini. Ya, RT adalah sama dengan RE ditambah RM, kemudian ini. Nah, for Earth going in a circular orbit of radius RE and speed v naught around the Sun of mass M, nanti akan kita dapatkan, nah ini, persamaan kecepatan awalnya adalah seperti ini. Ya, ini berasal dari percepatan sentripetal. Ya, ini berasal dari gaya sentripetal sama dengan gaya gravitasi dari matahari yang dialami oleh bumi. Kenapa bumi? Karena si probe ini tadinya dia itu berada di dekat bumi gitu ya, ingin mengobservasi bumi, kemudian sekarang dia mau mengobservasi Mars gitu. Nah, makanya di sini masanya ini adalah massa dari si probe gitu ya, tapi dengan jari-jari si ini, dari jari-jari si bumi, karena dia tadinya berada di atas bumi untuk mengamati bumi itu sendiri. Nah, kemudian didapatkanlah ini yang kecepatannya, karena dari percepatan sentripetal ya, dari gaya sentripetal, percepatan sentripetalnya itu adalah sama dengan V0 kuadrat per RE seperti ini ya, sehingga nanti dia V0-nya seperti itu. Nah, makanya di sini di persamaan yang ini muncul, tapi di sini dia disebutkan sebagai K per M R0 ya. Karena ingat bahwa K ya untuk hal ini adalah sama dengan G M M gitu ya. Seperti itu. Oh sorry, gambarnya tulisannya jelek. Ini sama dengan minus G M M gitu ya, untuk yang kasus yang ini, di mana M ini adalah massa bumi, karena untuk kasus yang ada di PowerPoint ini berkaitan dengan satelit yang merasakan pengaruh gaya gravitasi yang dominannya itu berasal dari bumi. Kalau yang di buku Atam Arya, si probe-nya itu merasakan gravitasi paling dominan dari matahari, makanya variabelnya berbeda, walaupun sesungguhnya
si ininya apa namanya permasalahan GHP ini mirip-mirip. Nah, kalau ini adalah masa bumi, sedangkan yang ini masa satelit. Ya, karena ini fokusnya si bumi ini. Nah, kemudian ya ini dari persamaan sentripetal, ya, yang ini dari persamaan sentripetal, di mana FSP sama dengan F gravitasi. Ini adalah massa dikalikan V0 kuadrat per R0 sama dengan ya G ya yang besar M kecil per R0 kuadrat. Nanti didapatkan ini sebetulnya. Nah, K-nya itu kan ini. Ya, K-nya itu. Makanya nanti ada minusnya. Ya, seperti ini sehingga nanti didapatkan seperti ini. Ada muncul faktor K di sini. Makanya kalau bagi yang bingung ini dari mana ini K-nya ini kok kayak hafalan, padahal bukan. Ini tuh berasal dari yang kuliah yang sebelumnya, dari persamaan gerak kan, dari persamaan gerak dan juga persamaan dari persamaan gerak dan persamaan elips, ya, persamaan irisan kerucut. Kita dapatkan bahwa persamaan irisan kerucut yang matematis itu bisa dimodif dengan variabel fisis seperti itu. Nah, kemudian ini dapat V0-nya. Dari situlah ia berasal. Nah, ini juga dijelaskan di sini. Nah, therefore, ini mohon maaf ini agak membingungkan karena kalau yang gambar 7.2 adalah justru kebalikannya. Dia ini mau transfer dari orbit yang lebih besar ke orbit yang lebih kecil, ya. Jadi sebentar. Transfer orbit from Earth to Venus. Oh ya, ini dari Earth to Venus, ya, dari Earth to Venus. Jadi dia dari orbit yang lebih panjang ke yang kecil. Tapi kita fokus dulu ke yang dari Bumi ke Mars, ya. Nah, ini adalah ininya kecepatannya dan bisa kita hitung juga berapa ininya periodenya, ya. Kita bisa hitung berapa periode yang dibutuhkan untuk mengelilingi satu kali di orbit Bumi seperti itu. Nah, kemudian at point E, ya. Jadi kita lihatnya ke figure 7.24 di titik E yang ini, dia kemudian melepaskan ininya kan, memperbesar dia menghidupkan mesin pelontarnya sehingga kecepatan orbit yang tadinya itu adalah V0 berubah jadi VP gitu ya. Dia berubah gitu ya, jadi VP. Nah, VP-nya itu nanti akan dihitung seperti berikut. Ya, akan dihitung seperti berikut. Di mana at point E, the space probe is given a thrust, ya, diberikan sebuah loncatan sehingga dia akan memiliki, kalau di sini besarannya V1. Kalau di slide yang sebelumnya dia itu adalah VP, ya, VP. To be in the transfer orbit using equation 108B, ya, 108B ini E atau energi total adalah sama dengan K dibagi major axis. Coba persamaan 708 itu yang seperti apa? Nah, ini 708 ini adalah, nah ini dari sini, ya, ini dari sini, di mana K di sini adalah sama dengan itu, K di sini adalah sama dengan konstanta yang kita dapatkan di sebelumnya. Lihat ya, K yang ada di sini kalau di buku Atam Arya, K kecil yang kita gunakan itu ditulis sebagai K besar, ya. K kecil yang digunakan di slide di sini dituliskan sebagai K besar. Nah, oleh karena itu, oleh karena itu di sini didapatkan energi sama dengan konstanta dibagi major axis. Major axis itu adalah sama dengan jari-jari E ditambah dengan jari-jari M, ya. Jari-jari E ditambah dengan jari-jari dari orbit bumi ditambah dengan jari-jari orbit
Mars, ya. Dan dia itu energinya ini adalah sama dengan energi potensial dari satelit, ya, dari satelit akibat massa sun, dari massa ini, ya, dari massa matahari dibagi dengan 2A, ya, major axis-nya 2A. Nah, ini nanti akan sama dengan, jadi ini adalah energi, jadi E di sini ada tadi ada energi potensial. Energi potensialnya ini adalah sama dengan setengah MV 1 kuadrat. Jadi energi kinetik dari satelit tersebut saat dia mengorbit, pada saat dia transfer, ya, ini adalah energi kinetik pada saat dia transfer, ditambah, ya, ditambah energi potensial pada saat berada di orbit bumi, ya. Jadi ini adalah energi potensial pada saat dia berubah atau pada saat dia transfer adalah sama dengan energi kinetik di bumi, ya, energi kinetik saat transfer ditambah dengan energi potensial pada saat di bumi. Jadi ini peralihan, ini kemudian adalah energi kinetik pada saat dia mulai melesat ditambah energi potensial di bumi. Nah, sehingga nanti didapatkan kecepatan ininya, ya, kecepatan transfernya, ya, kecepatan transfernya itu adalah sama dengan V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikali 2 Rm atau jari-jari dari Mars dibagi jari-jari Mars ditambah Rm. Nah, once the probe leaves Earth orbit and enters the transfer orbit, its speed is greater than V0. But when the probe reaches Mars orbit at M, V1-nya nanti akan berkurang, ya. Jadi pada saat dia transfer dia adalah sama dengan V1, tapi pada saat dia sudah mencapai orbit Mars, dia nanti akan menurunkan kecepatannya supaya dia bisa mengorbit di Mars dengan dengan energi kinetik yang sama atau dengan kecepatan yang sama dengan dengan energi potensial yang dimiliki oleh Mars, gitu. Jadi pertama-tama kondisinya itu, ya, pertama-tama untuk kasus ini adalah seluruh energi potensial yang dialami oleh probe pada saat dia jari-jarinya sama dengan bumi itu dipakai, gitu, ya, sehingga energi kinetik di situ, ya, V0-nya itu adalah sama dengan ini kan, V0-nya itu adalah sama dengan sama dengan energi potensial yang dialami oleh probe dengan jarak jari-jari bumi. Jadi di kasus yang pertama adalah energi potensial pada saat dia di jari-jari bumi adalah sama dengan energi kinetiknya. Sehingga tadi kita menggunakan pendekatan dinamika, yaitu gaya sentripetal sama dengan gaya gravitasi, gitu, ya, karena dia stabil di situ. Kemudian pada saat transfer maka ada perubahan, gitu, ya. Pada saat transfer ada perubahan di mana energinya itu sekarang nambah, gitu, karena ada kecepatan yang nambah. Nah, oleh karena itu energi potensial pada saat ini, ya, energi potensial pada saat di orbit transfer, ya, di yang garis putus-putus ini itu adalah sama dengan energi potensial dari bumi ditambah dengan energi kinetik pada saat dia mau transfer, gitu, ya. Karena sebelumnya di kondisi awal energi kinetiknya itu adalah sama dengan energi potensial pada saat dia dengan jari-jari bumi, gitu. Makanya ada persamaan ini 7145A dan 1745B. Kalau energi potensial energi potensial gravitasi dengan jari-jari Re itu adalah sama dengan energi kinetik pada saat dia berada di orbit ini, gitu. Jadi kecepatannya ya sama dengan V0 ini, ya, sama dengan V0 ini. Nah,
Tapi karena sekarang dia akan transfer di garis yang putus-putus ini, maka ada energi potensial di garis yang putus-putus, di lintasan yang di garis putus-putus, itu adalah sama dengan penjumlahan energi potensial di bumi ditambah dengan energi kinetik pada saat dia mau loncat. Nah, sekarang kita tahu nih kecepatan loncatnya adalah sekian. Nah, setelah dia loncat, dia nyampe di jari-jari Mars, gitu ya. Dia nyampe di jari-jari Mars, sehingga kecepatan V1-nya itu nanti harus diturunin, ya karena dia kan udah stabil. Dia kan mau stabil di jari-jari yang baru. Nah, makanya nanti kecepatannya diubah, gitu ya. Kecepatannya diubah dari V1 menjadi V di Mars, gitu. Makanya di sini disebutkan once the probe leave Earth orbit and enter transfer orbit, the speed V1 is greater. Tapi ini yang kalimat keduanya. But when the probe reaches Mars orbit at M, its speed V1 is less than the orbital speed of Mars. That is, probe is moving slower than Mars when it arrives at Martian orbit. Hence, Mars approaching from behind will overtake the probe. To an observer on Mars, the probe seems to be approaching from opposite direction to avoid situation. When the probe arrives at point M, its speed is increased from V1 to V2 equals to Vm. Gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, once the probe space is in transfer orbit, it will go toward Mars and it will take 1/2 of the time period of the transfer orbit. And according to Kepler third law, T square atau periode kuadrat is proportional to the cube of the major axis. Jadi nanti untuk bisa ini ya, jadi ini V1 adalah pada saat dia meninggalkan, V2 itu adalah pada saat dia mendekati Mars, gitu ya. V1 itu pada saat dia meninggalkan bumi, dan V2 itu pada saat dia masuk ke Mars dan mengorbit di Mars, seperti itu. Jadi sekarang ininya yang harus dilakukannya itu adalah when the probe reach Mars, it must increase its speed to V2. Jadi ini harus justru ini kecepatannya harus ditingkatkan, ya. Kecepatannya harus ditingkatkan dari V1 given by the following energy conservation. Jadi ini persamaan energi potensial persamaan energi potensial transfernya itu adalah sama dengan setengah mv kuadrat dikurangi energi potensial pada saat di Mars, seperti itu. Sehingga nanti didapatkan V2-nya adalah sekian, ya. V2-nya ini adalah sekian. Nah, V2 silakan dibandingkan dengan V1. V2 ini V0 kuadrat sama, ada komponen V0 kuadrat di V1. Tapi di sini ada kalau di sini 2 kali Rm, kalau di sini 2 kali Re kuadrat. Ya, dibagi Rm kalikan Rm plus Re. Sedangkan kalau yang di sini seperti ini. Nah, makanya nanti bisa kita lihat bahwa pada saat dia masuk ke orbit Mars, menurut dari pernyataan di sini, kecepatannya itu pada saat ini, ya, pada saat dia masuk ke orbit yang baru, itu dia harus dipercepat, ya, sehingga kecepatannya itu nambah, ya, di mana nanti periodenya itu di orbit yang baru adalah ini, ya. Jadi sini according to Kepler law, period square is proportional to the cube of major axis. Jadi pada saat ini, ya, pada saat dia masuk ke ini, pada saat dia mau masuk ke orbit yang Mars, dia akan ya karena ininya, ya, karena proporsi dari periode terhadap itu, ya, di hukum Kepler yang kedua. Mari kita lihat. Ya. Mana? Luas daerah yang disapu vektor posisi. Yang ketiga, kuadrat dari periode bumi planet T sebanding dengan panjang sumbu mayor A pangkat 3, ya, dari sini. Maka dia menggunakan prinsip itu, sehingga nanti di periode yang baru, ya, dia punya relasi seperti ini, di mana periode buminya ini kita ketahui tadi, ya, adalah sama dengan
keliling dari orbit bumi dibagi dengan kecepatan awalnya seperti itu. Nah, kemudian V2-nya sudah kita ketahui, ya. Knowing RE, RM dan TE, kita dapat menghitung berapa V0, V1 dan V2. Nah, ini salah satu contoh salah satu contoh soal yang berkaitan dengan ini. Yang berkaitan dengan transfer orbit dari orbit 1 ke orbit 2 dan sebagainya. Nah, the situation is quite different if the probe has to be transferred from Earth to the inner planet such as Venus or Mercury. Nah, kalau situasinya sama seperti di figure 7.25, berarti ini adalah dari jari-jari yang lebih panjang ke jari-jari yang lebih pendek. Nah, kalau di sini situasinya agak berbeda. If the probe has to be transferred from Earth to the inner planet, first to start at point E, the speed is decreased. Ya, kalau yang tadi supaya dari bumi, kalau kita misalnya mau kalau kita itu misalnya beranjak dari jari-jari yang pendek ke yang panjang, maka kecepatan harus ditingkatkan. Tapi kalau ini justru harus diturunkan, ya. First, the starting point E, the speed is decreased from V0 to V1. Jadi V1, ya, kalau di kasusnya itu adalah yang 7.2, V0-nya tetap sama, ya, karena dia beranjak dari bumi, gitu ya, dari yang ini, yang E ini. Tapi pada saat pada saat dia di titik E dan dia mulai mau masuk ke orbitnya Venus, ya, maka dia harus menurunkan V0-nya. Jadinya si V1-nya itu akan menjadi lebih kecil daripada V0. Kalau yang ini kan enggak. Kalau di kasus dari bumi ke Mars atau dari satelit yang tadi jari-jari kecil ke jari-jari yang lebih besar, itu dia harus meningkatkan kecepatannya. Tapi kalau ini justru kebalikannya, dia harus merendahkan atau menurunkan kecepatannya. Sehingga di sini, ya, hukum kekekalan energinya nanti mirip, gitu ya, mirip-mirip bentuknya, tapi tentu saja si variabelnya nanti berbeda, ya. Jadi nanti ini major axis-nya ini adalah RE ditambah RV, ya, dengan M-nya ini masa matahari dengan masa satelitnya ini sama, tapi ini RE-nya nanti ditambah dengan RV, nanti jadi setengah MV 1 kuadrat dikurangi ini masa ditambah dengan energi potensial dari satelit pada saat dia itu di orbit Venus. Nah, kan lebih kecil. Nah, makanya nanti V1-nya itu akan lebih kecil daripada nilai V0-nya. Di mana nanti ya bisa sebetulnya bisa diutak-atik nanti, ya. Bahwa si ininya nilai dari V0-nya lebih kecil daripada V1 untuk kasus yang ini, untuk kasus yang figure 7.2. Nah, kemudian pada saat pada saat di orbit transfer yang putus-putus ini, dia bergerak dengan kecepatan V1, ya. Kemudian di titik V dia mulai masuk ke mulai masuk ke orbitnya Venus. Nah, di sini when it reached close to point V, it seems to speed up and overtake the planet. To avoid the situation, the probe is slow down. Jadi untuk supaya dia bisa masuk ke orbit Venus dengan baik, gitu ya, maka yaitu diturunkan juga ininya, di kecepatannya dari V1 ke V2, ya. Jadi nanti si kecepatan dari V2-nya ini sendiri untuk orbit yang lebih pendek, ya, untuk jari-jari orbit yang lebih pendek, ya, nanti dia lebih kecil ininya besarnya daripada V1 maupun V2 seperti itu. Nah, ini contohnya ada nih di contoh 7.4. Ini yang dicontohkan di sini ini lebih kuantitatif, ya. Kalau yang saya sebutkan di contoh yang ini masih konsep, ya.
masih menggunakan variabel dan lain sebagainya, sehingga mungkin agak sulit untuk di follow gitu ya, ini dari mana dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk persoalan ini ya, saya ingin menunjukkan bahwa tipe-tipe soal yang seperti ini itu selain mencari kecepatan juga bisa untuk mencari berapa nilai jari-jari panjang maupun pendek. Karena kalau yang di contoh yang sebelumnya ya, kalau di contoh yang di buku yang di buku ini, yang di buku Atam Arya, ini contohnya ini ya, untuk gerak transfer itu lebih diperlihatkan bagaimana kita mendapatkan kecepatan di orbit yang lama, di orbit transfer, maupun di orbit yang baru. Tapi kalau ini penerapannya diterapkan di hal yang lain, bisa juga kita diminta untuk menghitung berapa jari-jari pendek atau jari-jari di orbit yang lama, kemudian berapa jari-jari di orbit yang baru misalnya. Seperti itu. Yang caranya adalah seperti ini. Nah, kalau untuk menyelesaikan contoh gerak yang ini, ya, yang contoh ini, kita nggak perlu tahu itu, kita nggak perlu tahu kita nggak perlu tahu R lama R ya, sebetulnya sih perlu ya, karena di sini udah dikasih tahu sih sebetulnya. Tapi justru ini coba kita lihat ya. Di sini yang perlu kita dapatkan untuk mencari R0 atau jari-jari yang pendek atau jari-jari awal itu adalah konstanta dari gaya sentral dibagi dengan ininya, dibagi dengan M-nya ya, dibagi dengan M-nya, kemudian V0 ya, dikalikan dengan V0. Nah, di sini justru dikasih tahunya itu apa? Dikasih tahunya justru kecepatannya bertambah 15% dari kecepatan awal. Jadi di sini hanya disebutkan V0-nya itu sekian. Jadi kalau untuk mencari R, untuk mencari jari-jari dari orbit lama dan juga orbit baru, maka nilai dari kecepatan awal kalau kita ingin cari secara kuantitatif itu kita harus tahu berapa. Kita harus tahu berapa. Kemudian untuk mencari jari-jari yang baru setelah dia transfer, maka juga harus kalau misalnya kecepatan yang awalnya kita ketahui, V0-nya itu kita ketahui, kemudian misalnya di sini disebutkan kenaikan kecepatannya ada. Kalau di sini tipenya adalah ini. Karena disebutkan di sini kecepatan satelit bertambah 15%. Jadi proporsi dari kecepatan lama dengan yang baru ini bisa kita dapatkan. Jadi V0-nya ini bisa dihapus gitu ya. Tapi kalau misalnya situasinya itu tidak demikian, jadi misalnya gini, kecepatan satelit bertambah 15% ini misalnya di redaksi nggak ada, tapi diketahui V di orbit yang baru sama di orbit yang lama diketahui. Nah, kalau dengan demikian maka kita bisa menghitung berapa jari-jari pendek dan juga jari-jari panjang. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk menghitung jari-jari pendek dan jari-jari panjang kalau misalnya situasi mirip dengan yang ada di buku Atam Arya, tapi kalau yang di buku Atam Arya itu lebih ditujukan untuk mencari kecepatan di orbit lama, transfer, dan baru. Tapi kalau di sini ini adalah untuk mencari jari-jari pendek dan panjang gitu ya, dari orbit yang lama, yaitu jari-jari yang pendek, dan yang baru itu adalah jari-jari yang panjang. Tapi mohon diperhatikan yang diperlihatkan di contoh satu ini, yang di slide ini, maupun yang di buku Atam Arya, penjelasan lengkapnya itu masih terkait dengan kalau misalnya kita berpindah dari posisi orbit yang pendek ke yang panjang. Nah, kalau ujian jangan-jangan karena esai ya, bisa jadi nanti Anda diminta untuk menentukan berapa kalau misalnya situasinya berubah, ya dari jari-jari yang panjang justru pengen ke jari-jari yang pendek gitu. Atau situasinya berubah seperti ini. Kecepatannya berkurang 15% misalnya, ya. Kecepatannya berkurang 15% dari
kecepatan sebelumnya ya. Jadi di sini dari orbit yang hijau dia ingin ke orbit yang kuning misalnya. Ya, jadi situasinya berubah. Dia dari yang panjang ingin ke yang pendek. Nah, itu juga bisa juga muncul seperti itu. Nah, makanya perumusan seperti ini nanti di follow ya, diikuti bagaimana runutannya sehingga nanti bisa kita dapatkan bagaimana ininya cara untuk mendapatkan apa itu tadi RA dan RP yang bersesuaian seperti itu. Nah, ini kalau yang contohnya yang seperti itu. Nah, kalau yang di buku Atang Arya tadi saya balik lagi. Ya, saya balik lagi. Contoh yang ini sangat contoh yang sampel 7.2, a spacecraft launch from Earth into an orbit around Venus. Ya, ini ya. Ini justru yang 7.4 ini justru menjawab yang ini. The situation is quite different bla bla bla. Yang paragraf ini ya. Dia akan nih ya. Jadi figure 7.25 sekarang akan disimulasikan. Ya, akan disimulasikan melalui example 7.4. Jadi sebuah pesawat, kalau tadi ini probe ya. Kalau yang tadi ini kasusnya adalah probe, nah sekarang pesawat. Sebetulnya sama-sama aja gitu ya. Sebetulnya sama-sama aja. Karena toh gaya sentral yang dominannya itu kan berasal dari matahari ya. Berasal dari matahari sehingga gaya sentralnya berasal dari matahari, tapi RE-nya ya, RE dan RV-nya atau jari-jarinya berkaitan dengan jari-jari bumi dan Venus gitu ya. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa dia akan akan diluncurkan dari bumi ke orbit Venus. Nah, hitung berapa V0, V1, periode dan V2 seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, RE adalah Earth orbital radius, jadi jari-jari orbit dari bumi. TE itu adalah sama dengan time period di bumi, dan RV adalah jari-jari dari orbit Venus. Nah, ini runutannya seperti berikut, dan ini kan diberikan nih, didefinisikan pertama jari-jari bumi sekian. Sorry, bukan jari-jari bumi, jari-jari orbit bumi sekian, jari-jari orbit Venus sekian, ya lebih pendek 0,75 dari orbitnya bumi, kemudian periodenya sekian ya, dan kita nanti akan dapatkan V0 ya, kita nanti akan dapatkan V0 karena mudah menghitungnya adalah keliling dari itu ya, keliling dari orbit bumi dibagi dengan periode, kita dapatkan V0 ya, dapat tuh V0-nya adalah sebesar 2,963 kali 10 pangkat 4 meter per detik ya, jadi kencang sekali itu. Dalam 1 detik dia sudah menyapu berapa? 20.000 ya. Sorry, 20, dia sudah bisa mencapai 29.630 meter ya. Berarti 26 kilo ya. 29 kilo dalam 1 detik ya, kencang sekali. Nah, kemudian mencari V1-nya bagaimana? V1 tadi kita dapatkan dari sini ya, persamaan yang ini. Ya. V1 itu kita dapatkan dari menyamakan energi potensial transfer adalah sama dengan setengah MV kuadrat ditambah energi potensial pada saat di bumi ya, pada saat di bumi. Nah, sehingga nanti didapatkan persamaannya seperti ini. Ini kenapa dia ada persamaan langsung seperti ini? Ini asalnya dari sini ya. Ini persamaannya asalnya dari sini. Jadi bagi Anda yang nanti akan latihan untuk sebelum ujian, ini dirunut gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar dihafalkan karena useless kalau hanya untuk dihafalkan, karena nanti contohnya bisa macam-macam. Apakah nanti kasus supernova, atau nanti misalnya kasusnya itu adalah satelit dari orbit A ke B kemudian balik lagi dan lain sebagainya. Nah, itu prosesnya yang harus diinikan, yang harus dipahami bagaimana cara ininya. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan bahwa disampaikan bahwa pada saat masuk ke Venus dia itu harus pada saat dia itu dihitung, ternyata kita dapatkan bahwa V1-nya ini lebih kecil daripada V0, ya, sehingga nanti didapatkan berapa
perbedaan kecepatannya ya, di decrease. Jadi penurunan kecepatan dari V0 ke V1 ini berapa. Kemudian periode di orbit transfer ya yang garis putus-putus ini periodenya bagaimana? Periodenya itu ya dihitungnya dari sini ya. Dari sini nih, dari yang ini. Dari mirip-mirip dengan yang persamaan 7.150 ya. Nanti bisa kita dapatkan ini adalah periode pada saat dia di transfer orbit. Jadi di sini T yang ini ya, T yang ini, T yang tidak ada indeksnya, yang tidak ada subskripnya, ini adalah menandakan periode dari orbit transfer. Jadi yang garis putus-putus. Karena kalau menghitung orbit di tempat yang baru sama yang lama mudah. Kita tinggal ini aja. Keliling dari orbit baru atau orbit yang lama dibagi dengan kecepatannya. Nah, itulah ininya periodenya gitu ya. Jadi ini adalah jadi ini adalah periode pada saat dia itu di transfer orbit yang di garis putus-putus. Kita terapkan juga untuk kasus dari bumi ke Venus. Nah, tentu saja ininya ya, apa itu namanya, variabel di dalamnya berubah gitu ya. Variabel di dalamnya ini berubah. Yang tadi kalau yang di 7.150 ininya adalah jari-jari bumi ditambah jari-jari Mars, sedangkan kalau ini adalah jari-jari bumi ditambah jari-jari Venus. Sehingga nanti didapatkan persamaan periodenya seperti ini. Kemudian the time it takes to reach the entering point of Venus. Nah, ini waktu yang dibutuhkan untuk sampai dia masuk ke orbitnya Venus adalah sekian. Kemudian, nah ini dihitung berapa kecepatan pada saat masuk ke orbit Venus. Ini juga sama menggunakan prinsip kekekalan energi yang ini, ya, yang 715, tapi dimodifikasi untuk orbit Venus, ya, orbit Venus. Nah, sehingga nanti didapatkan V2, baru nanti didapatkan ya kecepatannya ini adalah sama dengan mana? Kalau V0-nya ini adalah, sebentar. The speed of the craft when it reaches an orbit around Venus is V2 as calculated by equation 152 yang ini. Ya, yang ini sehingga nanti didapatkan dia kecepatannya adalah seperti ini. Nah, kemudian the orbital speed around Venus is VV and the decrease is delta V. Nah, ini jadi seperti yang tadi disebutkan bahwa pada saat dia masuk sama pada saat dia mengorbit di Venus itu nanti akan berbeda ya, akan berbeda. Pada saat dia itu masuk dia nanti kecepatannya berubah menjadi seperti ini, di mana dia dihitung dari 2pi RV ya. 2pi RV ini adalah keliling dari Venus dibagi dengan periodenya, sehingga nanti didapatkan dia kecepatannya itu adalah berapa nih, 3,44 kali 10⁴ meter per detik. Nah, sehingga nanti didapatkan deltanya adalah sekian. Ya, deltanya adalah sekian. Nah, ini bisa dilihat dari V0 ke V1 dia turun, ya. Dari V0 ke V1 dia turun. Kemudian ya coba ya, when it reaches to point close point B, it is seen to. Oh, oke. Jadi ini prosesnya ya. Kalau untuk yang dari bumi ke Venus, jadi kecepatannya awalnya itu berasal dari keliling bumi dibagi periode. Kemudian pada saat dia masuk ke transfer orbit, kecepatannya turun, ya, kecepatannya turun seperti yang ditunjukkan di sini. Tapi pada saat dia mau masuk ke orbitnya Venus, ternyata dia ini speed up, jadi kecepatannya nambah. Makanya di sini dari V1 ke V2 lihat dia nambah nih dari 27.110 meter per detik menjadi 37.650 meter per detik. Baru nanti dari V2 ke kecepatan orbit dari Venus setelah dia itu stabil, dia turun menjadi 34.400 meter per detik. Nah, kalau yang tadi yang ini, yang dari bumi ke Mars, dia kecepatannya naik, ya, dari V0 ke V1.
Dari V0 ke V1 dia naik, kemudian dari V0 dari V0 ke V1 dia naik, kemudian dari V1 ke V2 ya, dia juga increase ya. Jadi ini when the probe reaches Mars it must increase its speed to V2 given by the following energy conservation. Jadi kalau di kasus dia naik ini apa namanya naik orbit, maka dari V0 ke V1 dia naik, dari V1 ke V2 dia naik. Nah, dari V2 ke V Mars ya, ke apa namanya pada saat dia itu apa mengorbit di Mars itu nanti coba ya dia itu harus dihitung dari keliling dari orbit Mars dibagi dengan periodenya gitu ya, dibagi dengan periodenya, makanya nanti sebentar, kalau TV-nya ini didapatkan, oh ini di orbital speed around Venus is ini the decrease in speed. TV-nya ini adalah 0,62 T. Kalau di sini tidak diketahui nih. Kalau di sini dia diketahui bahwa di apa namanya di Venus itu periodenya adalah 0,62 dari bumi gitu ya. Tapi kalau di Mars nilai konstanta ini bisa kita dapatin nggak ya? Supaya kita juga bisa tahu. Jadi ada evolusi ininya kan, ada perubahan V0 ke V1 ke V2 sama ke V setelah dia itu stabil di Mars gitu. Nah, yang ini juga sama. Prosesnya itu adalah kalau yang example 7.4 ini dari bumi ya, di orbit bumi, kemudian dia ke apa beranjak ke orbit transfer, kemudian di orbit transfer dia mau masuk ke Mars, kemudian di orbit Mars lagi. Jadi ada V0, V1, V2 dan di V akhir gitu. Tapi kalau ya jadi untuk kedua buah kasus ya, untuk menghitung kecepatan maka diperlukan V0 di orbit yang awal, V1 pada saat dia masuk transfer orbit, V2 pada saat dia mau keluar orbit transfer dan mau masuk ke orbit yang baru, dan pada saat dia di orbit yang baru gitu. Jadi perhitungannya begitu, perhitungannya itu begitu menggunakan apa namanya hukum Kepler yang ketiga sama ini kekekalan energi ya, energi potensial di orbit yang, kalau yang ini apa namanya total energi potensial di orbit yang lama adalah sama dengan apa namanya energi potensial di orbit transfer adalah sama dengan energi potensial di orbit yang lama ditambah energi kinetiknya. Kemudian nanti pada saat dia mau masuk juga adalah energi potensial di transfer adalah sama dengan kecepatan pada saat dia mau masuk ke orbit yang baru ditambah dengan energi potensial di orbit yang baru, seperti itu ya. Yang penting itu adalah yang ini 7.151 sama 7.148. Ini pada saat dia mau masuk transfer orbit, dan ini mau keluar transfer orbit, mau masuk ke orbit yang baru, seperti itu. Jadi prosesnya ini di sini nih. Kalau yang dari jari pendek ke yang panjang, jadi kecepatan pada saat di orbit yang baru yang V0 ini, kemudian kecepatan mau dia ke yang putus-putus, kemudian dari yang putus-putus mau masuk ke orbit yang M, baru dia di M-nya itu sendiri ya, itu berapa kecepatannya dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa dihitung untuk kasus transfer orbit, dan variasinya adalah dua seperti ini. Tapi tidak hanya ini saja ya, tidak hanya ini saja variasi soal yang terkait dengan transfer orbit. Ini hanya dua contoh kasus saja, di mana yang satu adalah yang disampaikan di sini, yang di slide kuliah, nanti diminta untuk menghitung berapa RA/RP. Sedangkan kalau yang di buku Atam Arya diperlihatkan contoh menghitung kecepatan itu ya pada saat yang tertentu itu. Nah, ini kalau ini mencari kecepatan satelit. Nah, ini ya penjelasan yang mirip-mirip, tapi ini dengan ini apa namanya? Ini delta V adalah sama dengan ini. Jadi catatan saat tiba di orbit baru, V2 bisa berubah jika T berbeda nilainya. Misal di orbit yang baru periode gerak melingkarnya adalah T aksen,
sehingga T aksen adalah sama dengan 2pi dikalikan jari-jari yang baru dibagi V aksen, sehingga nanti V aksen ada sekian, dan nanti kita bisa tahu berapa perubahan kecepatan satelit jika kondisi seperti di atas. Ya, ini adalah contoh yang terkait dengan transfer orbit. Nah, contoh yang kedua adalah hamburan. Ini adalah salah satu contoh dari penerapan gaya sentral yang jenisnya repulsif, ya, hamburan Rutherford. Ini profilnya saya kayaknya kalau percobaan Rutherford itu kalau nggak salah di fisika dasar 2A itu karena yang disampaikan itu kan ini ya hamburan apa ya? Hamburan Compton ya, hamburan Compton. Rutherford itu disampaikannya itu kalau nggak salah di kimia dasar. Sama kalau bagi Anda yang sekarang itu mengulang atau Anda itu adalah mahasiswa tingkat 3 ya, atau yang lebih tua dan sudah mengambil fisika modern. Nah, di fisika modern dijelaskan nih tentang hamburan Rutherford. Di fisika dasar 2A itu sayangnya kita masuknya ke Compton ya. Kita masuknya itu ke Compton. Tidak disinggung tentang hamburan Rutherford, tapi hamburan Rutherford itu sendiri kalau nggak salah sudah dijelaskan di kimia dasar 1 kalau nggak salah. Nah, gerak yang dialami oleh sebuah elektron akibat dia itu menembak lempeng tipis perak, ini adalah salah satu contoh kasus gaya sentral dengan gaya sentralnya itu sifatnya repulsif, ya. Jadi partikel alfa itu muatannya positif dengan atom Ag, ya, dengan atom Ag. Interaksinya ini adalah gaya Coulomb, ya. 1/4 V epsilon 0 dikalikan Q besar Q kecil dibagi R kuadrat. Sehingga K-nya di sini ini nilainya positif. Berbeda dengan yang sebelumnya, yang transfer orbit yang barusan, ya, yang baru saja kita temui, ini adalah K-nya negatif, ya, karena dia berasal dari minus G M besar M kecil. Tapi kalau yang ini positif, ya, kalau positif maka dia hanya akan punya dua kemungkinan, apakah lintasannya itu parabola dengan E-nya itu sama dengan 0 atau E-nya itu lebih besar dari 0 joule seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwa jika K sama lebih besar dari 0, artinya positif, maka energi juga menjadi lebih besar dari 0. Nggak mungkin menjadi sama dengan 0, dan lintasannya adalah hiperbola. Nah, hiperbola kalau secara matematik dia persamaannya seperti ini. 1/R sama dengan sekian, dengan sudut gamma adalah sudut dari R menuju T hingga, ya. Ini sudut gamma adalah sudut yang dibentuk oleh ini, asimptotik ini dengan ini. Nah, dia ini bisa bernilai adalah sudut dari R menuju T hingga, ya. Dari sini menuju T hingga seperti itu. Kemudian ini adalah sudut-sudut yang digunakan untuk persamaan ini. Nah, ini bisa juga digunakan misalnya untuk menentukan sudut hamburan, ya, sudut hamburan beta dari partikel alfa misalnya seperti itu. Nah, telah diketahui ya bahwa epsilon itu adalah atau eksentrisitas, ya, hati-hati karena di sini kita menggunakan epsilon 0 ini adalah permitivitas vakum. Tapi kalau epsilon yang ini menunjukkan eksentrisitas. Eksentrisitas itu adalah sama dengan akar dari 1 ditambah 2EL kuadrat per MK kuadrat. Ini dari kuliah yang lalu. Nah, ini eksentrisitas ini adalah sama dengan ini kan tadi di geometrinya ini, ya. Di geometrinya apa itu namanya? Yang ini, ya. Di geometrinya yang ini. Nah, ini nanti kita akan dapatkan dia seperti ini. Kemudian sudut beta per 2, ya, sudut beta per 2 karena di sini tentukan sudut hamburan beta dari partikel alfa misalnya. Sudut hamburannya itu bisa dihitung dari sini, ya. Dari persamaan yang ini, ya. Dari persamaan 1 per akar epsilon eksentrisitas kuadrat dikurangi 1, sehingga dengan menggunakan eksentrisitas sama dengan akar 1 ditambah 2EL kuadrat per MK kuadrat, nanti kita masukkan ke persamaan sini, nanti kita dapatkan
betanya itu berapa, ya. Betanya itu berapa. Nah, di sini juga diketahui bahwa nilai B, ya, nilai B itu di sini apa ya? B di sini tuh, oh, B di sini tuh ini apa namanya, penyederhanaan saja, ya. Penyederhanaan saja setelah kita tahu bahwa momentum sudut adalah sama dengan R dikalikan massa dari partikel alfa dikalikan kecepatan awal dari partikel alfa, dan kemudian E adalah sama dengan energi kinetik, ya. Dan di sini lihat untuk hamburan Rutherford, si apa itu namanya, partikel alfa gitu ya. Jadi partikel alfa ditembakkan secara tegak lurus gitu ya. Kemudian di sebelah sini ada partikel silver gitu ya. Ada partikel apa namanya, perak. Nah, kemudian dia ditembakkan gitu ya, si alfanya itu dengan kecepatan awal, kemudian artinya energi total awal itu adalah berasal dari si kinetik si partikel alfanya itu. Nah, kemudian dia mendekat menuju ke lempeng perak, kemudian karena interaksi keduanya repulsif, ya, karena apa ya namanya, muatan yang terluarnya ini positif gitu ya, antara partikel alfa dengan perak, makanya dia itu membentuk hiperbola seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya ditanya untuk menghitung berapa sudut hamburan adalah seperti ini, dan di sini nilai B-nya ini sendiri ini adalah ini apa namanya, penyederhanaan saja setelah variabel-variabel ini dimasukkan ke sini. Nah, sehingga nanti sudut beta nanti bisa kita dapatkan dari arcus tangen, ya. Bisa kita dapatkan dari arcus tangen dari itu, arcus tangen dari apa itu namanya, arcus, oh ini apa namanya, apa sudut beta itu bisa didapatkan nanti dari arcus tangen dari variabel ini, itu ya. Oke, oh ya, satu lagi yang bisa juga ditanyakan saat ujian adalah menghitung cross section dari hamburan atau penampang lintang, ya, penampang lintang dari hamburan itu sendiri. Sebentar, di buku Atam Arya ada nggak ya cross section? Masalahnya ini memang kurang ini ya, coba ya, di hamburan ini kalau nggak salah dia itu bukan di bab ini, dia itu ada di bab yang setelahnya, tapi sebetulnya berkaitan dengan kita, coba ya, berkaitan dengan penerapan gaya sentral ini sebetulnya, tapi ini kalau ini inelastic collision, atau coba kita lihat di ini, apa tadi, Rutherford, ada nggak ya Rutherford scattering? Nggak ada ya. Oh ini nih, Rutherford scattering halaman 324. Di halaman 324. Ini halaman berapa? Oh, kelebihan 100, 324. 300, nah ini 324, ya agak jauh. Bukan di ini, bukan di bab gaya sentral. Nah, ini 324. 324. Nah, ini. An inverse square repulsive force, Rutherford scattering di bab 8 section 11. Nah, ini ininya skematikanya, ya. Jadi ini apa namanya, partikel alfa ditembakkan, ya, dengan kecepatan awal V0, posisi si apa itu namanya, perak, ya, atom perak ada di titik fokus, ya, ada di titik fokus. Jadi yang bisa nanti dihitung adalah menghitung berapa theta, kalau di slide itu beta, hitung berapa sudut hamburan, atau menghitung berapa ini B. B ini adalah jarak minimum dari ini, dari posisi si perak dengan ini. Jadi kalau misalnya B-nya itu semakin pendek, itu nanti si tetanya itu bagaimana? Makin besar nilainya atau malah makin menyempit seperti itu. Ya. Sepertinya sih kalau B-nya ini membesar, ya. Kalau misalnya jarak
vertikal ya atau elevasi dari, karena di sini kan ininya di titik F-nya ini adalah posisi dari si atom peraknya, yang ini adalah partikel yang ditembakkannya. Nah, kalau misalnya B-nya ini semakin menjauh, ya, si hamburannya ini makin kecil. Sudut hamburannya itu kalau dia lumayan jauh, gitu ya, B-nya ini semakin agak lebar, maka si sudutnya ini cenderung dia lurus, gitu ya, cenderung dia lurus. Tapi kalau misalnya dia mendekat, makin mendekat dari si ini, dari si atom dari perak, maka dia hamburannya itu makin sharp seperti itu. Nah, makanya ini diperlihatkan bagaimana kita menghitung berapa tangannya, ya, berapa sudutnya, sudut hamburan, dan juga berapa besar B, gitu ya, berapa besar B. Nah, selain itu juga ada ini menghitung cross section, ya, atau menghitung the number of atau menghitung ini misalnya jumlah ini, menghitung berapa jumlah partikel alfa yang hadir sepanjang cross section itu misalnya. Nah, itu juga salah satu penerapan ya dari gaya sentral ini. Ya, jadi tidak melulu berkaitan dengan gerak orbit dan lain sebagainya. Nah, ini juga sebagai pengetahuan bahwa di 8.10 ini sebetulnya juga berkaitan dengan penerapan gaya sentral, tapi untuk kasus yang repulsif. Oke, catatan ya, ini sudah mau di akhir-akhir. Jadi catatan dalam perhitungan lintasan elips pada sistem tata surya bumi selalu dianggap matahari dan bumi jauh lebih besar daripada massa planet atau massa satelit, sehingga praktis dapat dianggap tidak bergerak dan berada di titik fokus dari elips. Dalam pandangan di atas hanya ditinjau 2 buah partikel, padahal di tata surya itu terdapat planet Jupiter dan Saturnus yang massanya besar. Ya, jadi keberadaan planet besar ini ini tidak dapat diabaikan, dan kita berhadapan dengan problem partikel banyak atau n-body problem. Bahkan keberadaan Neptunus Uranus itu dulu diprediksi melalui persoalan partikel banyak ini. Jadi ini perhitungan orbit dari planet tertentu, ya, kalau angka di depan komanya itu dengan gaya sentral atau pendekatan gaya sentral aja sudah cukup, tapi ketika melihat detail di angka di sekian di belakang koma, ternyata didapatkan kalau misalnya Uranus dan Venus itu tidak ada, maka nilai itu tuh nggak cocok gitu loh. Makanya nilai yang didapatkan dari itu jari-jari orbit planet-planet itu baru tepat kalau misalnya Neptunus dan Uranus itu ada gitu. Dan ternyata tapi waktu itu sejarahnya adalah Neptunus dan Uranus itu kan cenderung baru ya dibandingkan dengan Saturnus dan Jupiter, sehingga keberadaannya tuh baru diketahui kemudian setelah ada teleskop yang lebih baik seperti itu. Makanya barulah itu diketahui bahwa dia itu ada seperti itu. Nah, kemudian ini juga salah satu contoh osilasi pada grafik potensial minimum. Jadi di sini pada saat dia itu menyinggung di sini, kadang-kadang ada yang namanya perturbasi ya atau gangguan kecil yang terjadi karena ini kan ada nilai potensial seperti ini. Ya, kalau misalnya dia diganggu sedikit, maka dia nanti menghasilkan gerak osilasi harmonik di situ, ya, gerakan osilasi harmonik di situ, sehingga nanti bisa kita dapatkan bahwa frekuensi osilasi bisa dihitung sebagai berikut, yang pada ujungnya membuktikan bahwa nilai dari kecepatan sudut dari orbit tertentu itu pada dasarnya adalah sama dengan nilai turunan theta terhadap waktu. Itu. Jadi untuk membuktikan ini. Nah, kemudian nah ini kalau misalnya diperturb gitu ya, misalnya ini R-nya yang awalnya begini, kemudian diganggu sedikit gitu ya. Diganggu sedikit sehingga dia menjadi yang baru ini. Nah, makanya nanti frekuensi gangguannya itu nanti akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi terbukti untuk sebuah planet frekuensi osilasi jari-jari omega sama dengan kecepatan sudut rotasi. Dalam mengitari matahari, planet akan kembali ke titik semula kecuali Merkurius yang berdasarkan pengampanan elipsnya mengalami presisi sebesar ini. Nah, ini artinya ini bahwa si orbit ini kadang-kadang dia juga bisa pindah gitu ya, kadang bisa pindah karena ada gangguan kecil dan lain sebagainya. Makanya ini ada
presisi sebesar 50. Ya ini graf presisi itu yang seperti ini. Yang dulu pernah saya tampilkan di buku Atam Arya yang bentuknya kayak bunga itu. Yang ini nih. Ya. Nah, yang ini ya. Yang ini. Ya. Jadi ini mirip-mirip nih, mirip-mirip dengan gerak sebuah ini ya, gerak sebuah benda ya, gerak sebuah benda yang tadinya dari orbit yang kecil ke orbit yang besar nih di 7 titik. Jadi dia ada gerak ini nih, yang presisi ini. Jadi gerak presisi ini membuat dia itu yang tadinya orbitnya di sini berubah ke sini. Nah, itu peralihannya ya, perturbasi dan lain sebagainya itu ya ini melibatkan transfer orbit yang seperti ini. Oke, saya kira itu yang disampaikan. Untuk contoh-contoh soal di Atam Arya sendiri, example 7.1 sampai 7.4 itu bagus sekali ya. Untuk ya ini misalnya kalau ini misalnya Anda diberikan sebuah fungsi potensial, kemudian ditanya misalnya tentukan gayanya, kemudian diskusikan ininya hitung waktu periodenya, energinya dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh yang bagus yang bisa juga keluar di ujian. Walaupun di ujian sendiri nanti open book, sehingga yang soal-soal seperti ini itu mungkin juga bisa keluar gitu ya, tapi dengan angka-angka yang berbeda misalnya seperti itu. Nah, ini misalnya ada satelit dengan masa sekian is going around Earth in elliptic orbit. Jadi dia mengitari bumi dengan orbit yang elips pada jari-jari yang jauh di altitude panjangnya sekian ya, panjangnya sekian, while the nearest point RP-nya adalah sekian ya, adalah sekian. Calculate the energy E, calculate the energy E, energi dan juga momentum angular of the satellite and its speed VIVP di DA dan DP gitu ya, seperti itu. Nah, ininya. Cara-cara penghitungannya itu runutannya ada di sebelah sini dan lain sebagainya. Oke. Untuk kuliah hari ini apakah ada pertanyaan dulu? Oke. Kendala koneksi. Oh ya, untuk problem koneksi dan juga absen yang kemarin itu silakan nanti dirangkum saja, boleh sama ketua kelas tanggal berapa dan ini tanggal berapa. Tapi harus jujur ya, harus jujur. Jadi karena kalau pekan depan kan Anda akan kuliah dengan Bu Neni lagi. Nah itu nggak bisa lagi tuh kalau misalnya Anda telat ya udah telat gitu ya. Kalau dengan saya ya udah, saya sih menganggap Anda jujur, silakan nanti dihitungkan dikumpulkan saja nanti via ketua kelas, nanti ketua kelas ke MS Team saja. Karena kemarin saya ada banyak itu saya lihat, cuman sayangnya saya lagi fokus di tempat yang lain sehingga belum bisa mengakomodasi yang kemarin telat mengisi absen gitu ya. Jadi nanti direkap saja silahkan sama ketua kelas, jujur ya bahwa Anda misalnya kemarin ada yang vaksinasi, ada yang gangguan koneksi dan lain sebagainya. Nah itu silakan direkap saja sama ketua kelas. Nah, kalau tidak ada pertanyaan untuk hal ini, memang untuk yang kasus ini, Pak. Ya silakan. Ingin bertanya tapi bukan materi Pak. Untuk jadwal kuis bersama itu kan minggu depan ya Pak? Atau 2 minggu ya, lagi? Kalau berdasarkan ini ya, kalau berdasarkan silabus. Tapi karena ujiannya itu tanggal 21 mungkin diundur. Makanya saya tidak dapat itu. Makanya saya sampai hari ini belum dapat pengumuman lagi dari Bu Neni. Jadi kemungkinan si ininya diundur. Jadi diundur tuh bukan minggu depan, ya. Diundur kan kalau berdasarkan ini ya, bentar. Berdasarkan SAP jadwal, ya, kan harusnya si kuisnya itu kan minggu depan ya. Ya, tanggal berapa sih? Hari Rabu tuh tanggal 13 ya. Ya, tanggal 13 kan, kuis besar. Tapi karena ujiannya di tanggal 21, ya.
ujiannya tanggal 21, mungkin si kuis besar ini juga ikut gitu. Ya, jadi nggak minggu depan. Karena saya nggak dapat pengumuman apapun terkait ini. Ya, jadi mungkin pekan depan Anda masih kuliah dengan Bu Neni, melanjutkan ke dinamika sistem partikel, melanjutkan ke dinamika sistem partikel, baru nanti ujian tanggal 21. Baik, Pak. Berarti minggu depan mungkin Pak yang kayaknya masih pekan 9 kayaknya bisa. kuliah ya, kayaknya kuliah dengan Bu Neni. Makanya tadi saya wanti-wanti yang absen itu nanti nggak bisa tuh kalau telat-telat. Ya, harus mengikuti sistem beliau. Saya juga harusnya diwanti-wanti kemarin tidak mengakomodasi gitu, tapi ya udahlah, saya ini aja. Oke, pertanyaan lain? Ya, sama-sama. Izin memastikan aja sih, Pak. Ya. Yang di PPT tadi, yang buat soal contoh 1, itu berarti maksudnya, yang di contoh 1 tadi kan, berarti jarak terdekat sama jarak terjauhnya dari orbitnya yang transfer itu ya Pak, bukan yang orbit baru ya. Soalnya kan kalau orbit baru kan lingkaran, jadi pasti jari-jarinya kan cuma 1, jaraknya pasti cuma 1. Ya. Oke Pak, berarti dia maksudnya lintasan buat transfernya itu ya? Iya, dan transfernya itu. Dan si transfernya itu dia harus mengakomodasi dua orbit. Orbit yang baru, yang pendek, sama orbit yang lama gitu. Baik Pak, terima kasih ya kan? Pak. Ya. Jadi transfer orbit itu pada dasarnya itu penghubung gitu ya. Dari yang buku Atam Arya juga kan gitu. Dia dari sebuah satelit gitu ya, satelit yang kecil, tadinya dia berdampingkan atau dekat dengan bumi gitu ya. Kemudian sekarang dia mau mengobservasi di Mars gitu. Nah, makanya untuk melakukan itu kan dia nggak bisa lurus, itu kan dia kan nggak bisa gini lah. Problem dari si satelit ini kan dia nggak bisa langsung gini kan gitu, dia nggak bisa langsung lurus, makanya dia mengikuti ini ya, mengikuti gaya gravitasi ya, gaya gravitasi yang dominan di situ, sehingga nanti pada akhirnya dia mencapai ke orbit yang baru gitu. Karena kalau dia mau langsung seperti ini tuh dia harus bawa tangki banyak gitu loh ya, nggak ekonom tidak efektif untuk itu gitu. Makanya dia menggunakan ini. Oke, kalau tidak ada, maka setengah jam terakhir seperti yang saya sampaikan kemarin ini saya akan unggah ke Edunext ya, save as sebagai PDF. Sambil nanti sekarang saya minta rekan-rekan di sini untuk mengerjakan ini yang terakhir. Tugas yang terakhir seperti biasa di kelompok masing-masing, waktu pengerjaannya setengah jam ya, waktu pengerjaannya setengah jam. Soalnya akan saya tampilkan. Bentar, tugas 6 ya, tugasnya ini. Nah ya, ini saya perbesar area 12, saya gedein aja ya. Nah ini ya, tugas 6, sebuah partikel M, sebuah partikel bermasa M itu dipengaruhi atau terikat oleh sebuah potensial linier, sebuah potensial yang besarnya itu adalah sama dengan K dikalikan dengan R. Tentukan energi total dan momentum sudut jika diketahui orbit gerak partikel berbentuk lingkaran dengan jari-jari R terhadap titik asal. B, tentukan frekuensi atau kecepatan sudut gerak dari gerak melingkar ini. Kemudian hitung berapa frekuensi osilasi partikel jika gerak melingkarnya diganggu oleh sebuah simpangan yang kecil. Ya, berarti di sini dari potensial ini U sama dengan KR, Anda diminta hitung berapa energi total. Energi totalnya itu kan berarti Anda cari energi efektif ya. Cari berapa energi efektifnya. Kemudian momentum sudutnya ya. Momentum sudutnya jika diketahui U-nya sekian, Anda cari F ya, Anda cari F. Anda bisa cari F sih sebetulnya, Anda bisa cari F. Kemudian nanti momentum sudutnya nanti bisa dicari ya.
Atau momentum sudutnya itu nanti dicarinya itu, momentum sudutnya itu L sama dengan massa dari partikel dikalikan dengan R dikalikan dengan kecepatan dari si itu, dari kecepatan dari si partikel, ya kecepatan dari si partikel. Ya, ini soalnya, ini saya setup di Inter ya. Permisi jangan tanya, Pak. Pak, permisi, Pak. Stop here. Screen share. Ya, ini soalnya ini saya ini dulu. Pak, permisi, Pak. Izin bertanya. Channel, so ya ini berarti diperhatikan ya tugasnya pengumuman untuk conversation announcement. Ini berarti apa? Ya, pengumuman untuk sekarang tanggal 8 Oktober. Oh, ini tugas ya. Tugas. Oh, ini aja. Ya, kuliah cuma tanggal 8. Berarti ya tugas 6. Kemudian ini saya kasih ininya soalnya. Ya, bagi yang akan melaksanakan tugas silahkan meninggalkan ruang Zoom sambil saya juga akan tutup Zoom-nya ya, akan tutup Zoom-nya. Oke, ini stop share. Saya hentikan ininya recording-nya.